Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Tullabi rahmani wa rahimakumullah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap diberikan kesehatan dan keafiatan serta istiqamah dalam menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah rahmani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan satu pembahasan yang pada video sebelumnya kita telah mengawalinya dalam materi mengenai Ghazwatu Khaybar atau perang Khaybar. Ringkas kisah dari perang Khaybar ini, kalau kita kembali ke awal bagaimana terjadinya perang Khaybar ini adalah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk keluar dari kota Madinah menuju ke daerah Khaybar, yang mana daerah Khaybar ini merupakan tempat atau pusat Yahudi yang mana mereka ini sebenarnya adalah penduduk kota Madinah aslinya. Namun karena mereka diusir oleh Rasulullah SAW, dikarenakan mereka melanggar aturan-aturan yang dibuat di kota Madinah, maka mereka diusir ke Khaybar oleh Rasulullah SAW. Dari sanalah mereka melakukan permusuhan dengan Rasulullah SAW dan kaum muslimin sampai terjadinya perang Khandaq. Perang Khandaq yang memang mereka lakukan karena benci terhadap kaum muslimin, benci terhadap Rasulullah SAW, dendam terhadap mereka, sehingga mereka melakukan hasutan-hasutan kepada para sekutu-sekutu mereka, Yahudi dan orang-orang Quraisy. Maka setelah kejadian tersebut, setelah peristiwa tersebut, bahkan setelah perang Khandaq, mereka masih memusuhi kaum muslimin. Mereka masih tetap bagaimanapun caranya mereka harus bisa mengalahkan kaum muslimin dengan hasutan-hasutan mereka, dengan fitnah-fitnah yang mereka buat kepada Rasulullah dan kaum muslimin. Maka Allah memerintahkan untuk Rasulullah bersama kaum muslimin memerangi mereka, karena tidak ada henti-hentinya mereka memusuhi kaum muslimin. Lalu Rasulullah keluar dengan pasukannya yang berjumlah sekitar 1.600 pasukan untuk memerangi mereka. Taib. Qala Syekh rahimahullah, waltaqal jam'an waqtatalu qitalan syadida. Maka ketika sampai Rasulullah di dekat Khaybar tersebut, mereka sudah berhadap-hadapan dengan pasukan musuh. Waltaqal jam'an. Dua pasukan tersebut bertemu. Waqtatalu qitalan syadida, maka ringkas cerita, mereka mulai berperang dengan sangat-sangat sengitnya. Wastawlal ya'su 'alal yahud. Akan tetapi setelah lama peperangan itu dimulai dan mereka saling bunuh dan sebagainya, istawal ya's 'alal yahud. Lama-lama orang-orang Yahudi ini dikuasai oleh rasa putus asa mereka karena tidak bisa melawan kaum muslimin yang begitu banyak jumlahnya saat itu. Bayangkan Rasulullah membawa sekitar 1.000 lebih pasukan.
1600 kurang lebih. Maka rasa putus asa sangat menyelimuti orang-orang Yahudi. Karena saking kuatnya kaum muslimin saat itu. Wa talabu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sulha ala an yahqina dima'ahum. Talabu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sulh. Maka mereka orang-orang Yahudi ini meminta perdamaian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ayahkina dima'ahum. Perdamaian untuk menyerahkan diri mereka kepada kaum muslimin. Mereka serahkan diri mereka sepenuhnya kepada kaum muslimin, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqabila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentu Rasulullah setelah mereka menyerah seperti itu tidak mungkin akan menyerang kembali. Bahkan Rasulullah menerima penyerahan mereka terhadap diri mereka kepada kaum muslimin dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasarat arduhum lillahi wa li rasulihi wa lil muslimin. Maka jadilah bumi mereka, daerah mereka Khaybar itu menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Menjadi milik Rasulullah, menjadi milik kaum muslimin secara umumnya, menjadi milik Islam. Karena mereka sudah menyerah. Tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadha istawla al-muslimuna ala Khaybar. Dan memang ringkas cerita ya seperti inilah bagaimana kaum muslimin bisa menguasai Khaybar. Wa kana min baina ma ghanima al-muslimuna minhum iddata suhufin min at-Taurat. Dari apa-apa yang didapatkan oleh kaum muslimin hasil perang, ghanimah yang mereka dapatkan, di antaranya adalah beberapa kitab Taurat yang masih dipegang oleh mereka. Fatalaba al-yahudu raddaha faraddaha al-muslimuna ilaihim. Akan tapi orang-orang Yahudi meminta kaum muslimin untuk mengembalikan Taurat tersebut kepada mereka, dan kaum muslimin mengembalikan Taurat-Taurat tersebut kepada mereka. Walam yasna'ir Rasul alaihi salatu wassalam ma sana'ar Ruman hinama fatahu Urushalim. Dan Rasulullah tidak pernah melakukan sesuatu apapun kepada mereka dari keburukan dan segala macamnya sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Romawi ketika menjajah, ketika mereka bisa menguasai Urushalim, Yerusalem. Tidak pernah Rasul akan melakukan keburukan-keburukan ketika mereka sudah menyerah, dan tidak mungkin itu akan dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ahraku kutuban Nasara allati kanat fiha. Bahkan orang Romawi membakar kitab-kitab Nasara yang ada di dalamnya saat itu, yang ada di Yerusalem, kitab-kitab yang dianut saat itu. Wadasuha bi arjulihim. Dan bahkan mereka menginjak-injak kitab-kitab tersebut. Wala ma sana'at Tatar hina ahraqul kutuba fi Baghdad wa ghairiha. Dan tidak pernah juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sesuatu apapun sebagaimana juga yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Tatar, kerajaan Mongol Tatar ini, ketika mereka membakar kitab-kitab yang ada di Baghdad dan yang lainnya. Ketika mereka memerangi dinasti Abbasiyah saat itu pada tahun 1258, ketika khalifah terakhirnya dari dinasti Abbasiyah yang bernama Al-Mu'tasim Billah, mereka bakar semuanya. Isi perpustakaan, kitab-kitab kaum muslimin saat itu dibakar. Jadi Rasulullah tidak mungkin melakukan hal itu juga kepada orang-orang Yahudi. Kitab-kitab yang mereka bawa seperti kitab Taurat saat itu juga merupakan kitab samawiyah, kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk menjaganya tidak mungkin Rasulullah akan membakarnya. Dikembalikan kepada mereka supaya mereka jaga dengan baik. Tapi dengan catatan mereka juga harus masuk Islam. Baik, Tullabi rahimani wa rahimakumullah. Ini ringkas cerita bagaimana Rasulullah bisa memenangkan perang Khaybar
Karena tentu Rasulullah yakin ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kaum muslimin juga diajak untuk melakukan peperangan dengan orang-orang Yahudi sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka lakukan, maka mereka yakin tentu Allah akan memberikan kemenangan bagi mereka. Hadza wallahu taala a'la wa alam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.